fotokopi. Oke. Malam hari ini selama panjang saudara, karena ini ada banyak hubungan yang nanti akan kita hubungkan begitu terkait mengenai bahan-bahan malam hari ini. Bahan malam hari memang begitu banyak. Saya berdoa saudara Tuhan, kenapa bahan malam hari ini begitu banyak? Apa ada 1-2 bagian poin aja disampaikan? Tuhan merindukan saudara sampai kita semua mulai belajar begitu dengan cepat lebih lagi. Ada kalanya di mana kita belajar satu poin, kemudian kita mempertajam, tapi juga ada kalanya di mana kita mulai mempelajari lebih lagi. Karena ini terkait ada begitu banyak hal yang satu rencana iblis saudara untuk gereja-gereja Tuhan Indonesia yang perlu kita ketahui lebih lagi. Ini sama saudara seperti tumbuhnya begitu antara gandum dan lalang. Ini ketika semakin bertumbuh begitu ya, sehingga ini bagaimana kita bisa membedakan antara mana hikmat Tuhan, mana dari Tuhan, mana bisa dimakan dan mana yang bukan hikmat Tuhan dan yang tidak bisa dicerna, dimakan begitu pada umumnya untuk kesehatan rohani kita. Nah, malam hari ini kita melihat mengenai satu tema, yaitu membedakan hikmat Tuhan dan hikmat dunia atau hikmat dari manusia. Saya Saudara, terkait mengenai di era informasi ini kita bisa melihat ada begitu banyak begitu ya hikmat kita bisa dapatkan, pelajaran-pelajaran itu bisa dapatkan dari internet, browsing di internet saudara, maupun juga di Facebook, di YouTube, situs-situs yang ada di internet begitu, maupun di televisi, TV kabel juga saudara. Saya melihat ada dari beberapa rekan-rekan dan juga keluarga begitu yang pakai TV kabel, itu juga ada siaran-siaran rohani begitu ya, siaran-siaran pengajaran-pengajaran di situ juga. Kemudian juga dari radio saudara, itu ada begitu banyak. Nah, saya mendapatkan saudara ketika mendalami lebih lagi, ketika mendalami mengenai apa ada di Facebook. Terus saudara, baru tahun ini saya mulai baru mendalami. Jadi sebelum-sebelumnya komunikasi masih belum melalui Facebook, masih melalui telepon dan SMS. Kemudian masih melalui saudara informasi-informasi di Google. Nah, tahun ini saudara mulai berkata bahwa ini mulai membangun jaringan bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Waktu membangun jaringan saudara, kemudian di situ mau tidak mau begitu ya, saya harus belajar mengenai Facebook. Di dalam Facebook itu bagaimana, apa yang disampaikan di Facebook, apa yang dibagikan saudara. Dan saya melihat ada begitu banyak hal saudara unik, mulai dari pengajaran, kata kutipan, maupun juga di dalam Facebook saudara itu juga ada nubuat, pesan-pesan profetik, baik itu nubuat, penglihatan, mimpi, dimasukkan semua di Facebook, di tiap orang-orang itu. Nah, waktu saya masuk, saya kira wah, nubuatannya mungkin 1-2 orang. Saya mengira ini 1-2 orang aja, hanya 1-2 orang yang memaparkan, menyampaikan mengenai nubuat. Waktu saya mendalami lebih lagi saudara, melihat begitu pertemanan beberapa orang yang profil orang-orang masing-masing dan di dindingnya, saya melihat ada begitu banyak saudara. Saya terkejut begitu banyak sekali orang-orang menyampaikan nubuat, mimpi, nubuatan, penglihatan saudara yang mereka dapat di dalam Tuhan. Bagi saya hal yang menarik begitu, karena ini satu hal yang berkaitan dengan bidang yang saya dalami lebih lagi saudara, mengenai perkara-perkara profetik. Yang menariknya di sini saudara adalah ada begitu banyak nubuat disampaikan, ada begitu banyak strategi disampaikan saudara, tetapi hal yang sesuatu yang menurut saya unik saudara, ini sesuatu yang pesan antara satu dengan pesan yang lain begitu ya, yang ditempel itu suatu pesan yang bertentangan saudara. Yang satu menyampaikan bahwa ini saatnya kita mulai banyak merenung firman. Satu lagi berkata saudara, inilah saatnya begitu untuk kita lebih banyak untuk mempersiapkan diri lebih lagi begitu ya di dalam ladang Tuhan, karena Tuhan akan menjemput kita. Pengangkatan saudara. Nah, itu berbicara mengenai pengangkatan, yang lain berbicara mengenai kita harus banyak merenungkan firman. Nah, di sini ada perbedaan begitu, ada perbedaan pesan yang disampaikan di dalam di Facebook ini menjadi sesuatu yang kebingungan. Efeknya adalah kebingungan, yang mana saudara ini adalah hikmat Tuhan, yang mana ini bukan hikmat dari Tuhan. Yang mana itu satu hikmat-hikmat pengajaran dari Tuhan, yang mana ini hikmat-hikmat pengajaran yang bukan dari Tuhan. Saudara, kita akan membatasi mengenai sampaikan malam ini mengenai hikmat. Saudara, hikmat ini di dalam training begitu ya, itu sempat dari karya rohani dipaparkan di situ saudara. Yang intinya adalah hikmat mengenai satu wawasan untuk kita mengetahui bagaimana caranya. Hal ini berbicara mengenai bagaimana
mengaplikasikan satu firman dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu wawasan yang begitu luas, saudara, kemudian dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini penting kita perlu membedakan. Nanti kita akan melihat mengenai apa perbedaannya. Kita lihat satu ayat dulu dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15. Yakobus pasal 3 ayat 15. Ini satu ayat sebenarnya mendasari tema malam hari ini. Ini berbicara mengenai hikmat. Ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Ini ada ayat sebelumnya 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan dirimu sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, jadi ini di dalam ayat ini, saudara, yang Tuhan tekankan di sini ketika membaca ayat ini, begitu kemudian kita berbicara bahwa ada hikmat yang datang dari Tuhan dan juga hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Ayat yang ke-14. Ada hikmat yang dari Tuhan dan ada juga hikmat yang bukan dari Tuhan, saudara. Dari mana? Dari dunia, dari manusia maupun dari setan-setan ini. Menurut apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitabnya, saudara, dalam Alkitab kita. Nah, apa yang disampaikan malam hari ini, saudara, ini merupakan seperti di antara gandum dan lalang. Kita sudah mengetahui semua antara gandum dan lalang, saudara, yang bisa dimakan adalah gandum. Amin, saudara. Dan di sini kita makan rumput, saudara. Mungkin anak-anak pecinta alam pernah makan rumput begitu ya, karena kehabisan logistik, saudara, kehabisan makanan, mau nak mau terpaksa. Mungkin saya pernah mendengar cerita, saudara, mau nak mau makan rumput dijadikan seperti mie begitu, saudara. Saya belum pernah begitu ya bagaimana rasanya, tapi umumnya begitu ya, setiap manusia tidak makan rumput, saudara. Nah, umumnya manusia makan sesuatu yang buah, itu gandum, sesuatu yang satu bulir-bulir padi begitu ya, bulir gandum itu dimakan. Nah, jadi ini yang bisa dimakan adalah gandum, yang tidak bisa dimakan jelas itu adalah lalang, rumput yang liar, saudara. Nah, ketika ini dua bagian bertumbuh bersama-sama, saudara, yang dari Tuhan ini satu gandum, hikmat dari Tuhan, saudara, yang satu lagi ini lalang dan iblis, saudara, menaburkan benihnya, sama-sama kemudian benihnya masuk di satu tanah, saudara, satu wilayah Indonesia, kemudian bertumbuh, saudara. Ketika sama-sama bertumbuh awalnya, begitu ya, ketika dalam usia muda tanaman ini, dua-duanya itu hampir mirip. Kita akan bahas mengenai ini, tetapi kita akan bahas mengenai nanti apa yang terjadi, apa dampak dan mengapa kita perlu melihat mengenai hal ini, apa rencana iblis orang Indonesia, apa rencana Tuhan Indonesia, kita harus mengetahui lebih jelas. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu, saudara. Supaya kita tidak melihat kemudian kita diperdaya oleh iblis dan kita seakan-akan melihat, wah ini seperti gandum, wah enak ini dimakan, saudara. Ketika dimakan terjadi ternyata ini lalang. Akhirnya sakit perut, saudara, dan terjadi masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana, saudara, kita harus tahu bagaimana kita bisa kemudian ketika dalam transaksi dengan orang, saudara, kita setiap orang baik itu kasir, begitu, maupun juga yang di SPBU, saudara, yang isi bensin gitu ya, itu seringkali sambil mengisi, saudara, kemudian itu dia mengecek ini uangnya asli atau palsu, saudara. Kalau khususnya uang yang besar, saudara, 100.000, 50.000 dicek, saudara. Nah, kalau dicek ini kok seperti ada plastiknya begitu ya, kok warnanya hilang, nah ini sudah uang palsu, saudara. Nah, jadi dia harus bisa mengecek dengan cepat, mengecek begitu, karena terkait masih ada pemalsu. Kita akan lihat nanti lebih jauh lebih lagi. Nah, sebelum kita masuk di bagian ini, saudara, kita masuk di bagian berikutnya, bagian yang kedua, saudara, mengenai kesalahan terbesar dalam mencari hikmat. Kita lihat slide berikutnya, bahwa kesalahan terbesar dalam mencari hikmat Tuhan adalah tidak berdasarkan takut akan Tuhan. Soal ini menjadi satu dasar dalam pembahasan kita malam hari ini begitu ya, bahwa dasar di dalam mencari hikmat Tuhan adalah dengan satu sikap hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita mencari suatu pengetahuan, ini bukanlah hal yang keliru, tapi jika tidak didasari satu hati takut akan Tuhan, yang tadi adalah penyimpangan. Berapa banyak seorang orang mencari mengenai ilmu pengetahuan, tetapi tidak didasari dengan takut akan Tuhan, yang terjadi soal adalah banyak kebingungan yang akhirnya berlanjut pada penyimpangan. Berapa banyak seorang orang
mulai melihat alam dan kemudian mulai menyelidiki alam, berusaha mencari hikmat apa yang ada di dalam alam ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi jika tidak didasari dengan takut akan Tuhan? Yang terjadi apa, saudara? Oh, manusia ini dari benturan zat-zat, campuran zat-zat yang ada di dunia kemudian terbentuklah satu seperti manusia begitu. Nah, ini kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan, saudara, maka ada hikmat-hikmat yang bukan dari Tuhan asalnya, saudara, tapi dari yang lain. Nah, di sini kita akan melihat mengenai betapa ada bagian-bagian penting begitu bahwa Tuhan menyampaikan di sini, saudara, bahwa bersiap-siaplah karena di waktu ke depan ini orang melihat ada begitu banyak mengenai terkait soal artikel, informasi, Facebook, warta gereja, buku-buku rohani yang memunculkan, saudara, ada begitu banyak yang Tuhan sampaikan ini adalah hikmat-hikmat yang dimana itu adalah itu ada campuran, apa itu kecampuran, saudara. Baik itu ada gandumnya, ada juga lalangnya dalam satu buku, dalam satu warta, dalam satu artikel di Facebook, maupun, saudara, itu semua isinya juga bisa jadi lalang semua, bukan gandum, bukan sesuatu yang bisa dimakan, bukan suatu hal yang menyehatkan. Itu sesuatu yang membuat kita sakit, saudara, selama ini. Semakin dibaca, semakin dalam, semakin bingung, saudara. Semakin dibaca, semakin didalami, semakin direnungkan, kemudian bukannya semakin takut akan Tuhan, semakin sombong. Semakin dalam, semakin diselidiki, saudara, membuat hati kita ada begitu banyak hal yang terjadi, saudara. Tapi kemudian yang terjadi ini bukan takut akan Tuhan, tetapi ada hal yang lain yang terjadi begitu di dalam hati kita yang Tuhan tidak berkenan, saudara. Nah, di sini Tuhan mulai membagi, saudara, ada 3 bagian orang Kristen. Ada 3 bagian. Bisa lanjut. Ada 3 bagian orang Kristen. Nah, di dalam slide ini, saudara, ada 3 bagian. Kita bisa melihat langsung setelah menyeluruh, saudara, di sini. Sambil saudara bisa baca. Saudara, ini ada 3 bagian. Apa saja, saudara? Tuhan katakan ada 3 kategori orang Kristen dalam mencari hikmat. Apa, saudara? 3 kategori ini, saudara, ini menyatakan ini sebenarnya ada ceritanya, saudara, ada penglihatan, ada juga pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di sini, tapi kemudian ini dirangkum menjadi 3 gambaran, saudara. Nah, yang pertama di sini, saudara, kategori pertama adalah orang yang tidak mencari hikmat. Jadi ini orang yang tidak mau belajar, orang yang jarang membaca, saudara, orang yang jarang mempelajari, jarang merenung, jarang mendalami, jarang sungguh-sungguh, saudara, untuk mereka mencari Tuhan lebih lagi. Mereka hanya puas dengan rutinitas yang ada di dalam gereja, hanya mendengar satu khotbah dan kemudian berkata amin dan pulang, dan tidak mendalami lebih lagi, tidak mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Cukup duduk mendengar pesan Tuhan, kemudian pulang, lupa. Duduk kemudian nyanyi sebentar, kemudian menerima begitu ya satu pesan-pesan dari Tuhan, bahkan ngasih dari beberapa hamba-hamba Tuhan, saudara, kemudian setelah itu pulang, lupa, tidak mendalami. Nah, ini golongan orang yang pertama, saudara. Itu orangnya Tuhan sebut, saudara, di sini dalam bentuk pernyataan Tuhan, itu adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena orang tidak di dalam pikirannya, saudara, itu tidak dipenuhi dengan pengertian mengenai jalan-jalan Tuhan. Yang terjadi apa? Hidup dengan caranya sendiri. Oke, hidup dengan caranya sendiri. Tidak mau belajar, hidup dengan cara sendiri. Yang kedua, saudara, adalah mengenai mencari hikmat dengan kekuatan manusia. Saudara mulai berkata di sini bahwa orang kedua adalah orang terus mencari, tetapi kemudian dia juga akan di dalam dirinya, saudara, ada di mana dia akan mengalami satu kelelahan. Orang cari pengetahuan, saudara, terus dan kekuatan manusia itu ada seperti kelelahan, saudara. Bukannya disegarkan, tapi kelelahan, lelah, jenuh. Nah, apa, saudara, dari sini? Ini adalah orang, saudara, yang membaca, menyelidiki berbagai buku-buku rohani, Alkitab, yang intinya adalah mencari hikmat Tuhan dengan kekuatan dan pikirannya sendiri, pikiran manusia. Sebatas kekuatan manusia, sebatas ya pokoknya aku akan masukkan apa dalam pikiran, dalam pikiran, hanya dijadikan sebagai satu pengetahuan, bukan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ini kategori orang kedua. Jadi orang belajar, tetapi hanya menjadikan pembelajaran sebagai pengetahuan, bukan perubahan hidup. Ini kata kuncinya, saudara. Hanya pengetahuan, tapi bukan perubahan hidup. Oke. Kategori yang ketiga, ini tulisan yang kemudian keluar, saudara. Sehingga dalam penglihatan Tuhan menunjukkan seperti tulisan yang keluar, begitu ya, yang kemudian masuk dalam pikiran kita. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu, saudara. Nah, orang yang ketiga, saudara, di mana orang ini adalah mencari hikmat dengan cara Tuhan.
Jadi ini dengan cara itu apa saudara? Di mana ketika orang mencari hikmat saudara adalah dia berdoa pada Tuhan. Orang ketiga dia berdoa pada Tuhan, limpahkan Tuhan pengertian pada hamba ini Tuhan. Nah dengan maksud saudara ketika Tuhan melimpahkan pengetahuan ini, dia menyerahkan seluruh pikiran, hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Dengan maksud Tuhan, kalau engkau berfirman, maka kau lakukan untuk ada perubahan dalam hidupmu. Jadi bukan hanya menambah pengetahuan saudara, tetapi dia praktekkan bagaimana aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah baca saudara, aplikasinya bagaimana? Ini saudara yang Tuhan nanti begitu ya, ketika setelah mau jaringan saudara di Facebook begitu ya, kemudian membaca beberapa artikel di situ, setelah pulang begitu dari kantor begitu, dalam perjalanan kemudian Tuhan apa yang sudah sampaikan melalui artikel tadi yang kau sampaikan, yang kau berbicara dalam artikel, lalu juga melalui apa yang sampaikan kau Peter waktu di sekretariat saudara itu apa sebenarnya kau sampaikan? Di situ belajar langsung. Nah, pelajaran hari ini seperti itu muncul semua. Baik itu dalam bentuk suara, itu dalam bentuk seperti langsung seperti orang bicara begini, itu seperti pikiran dalam pikiran. Jadi seperti itu kata-kata yang kemudian seperti gini, karena kemudian itu berbicara terus dalam pikiran saudara. Itu terus gitu saudara. Jadi bukan ulang-ulang tapi terus jalan. Seperti misalnya jalan begitu saudara. Nah seperti kata-katanya seperti itu saudara. Seperti itu. Dan itu ada beberapa bagian yang kemudian seperti Tuhan menginginkan untuk perubahan dalam Indonesia seperti ini. Seharusnya saudara hikmat kita mencari hikmat dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara Tuhan. Nah, ketiga bagian ini saudara kalau disimpulkan begitu ya, ini kita akan banyak nanti membahas mengenai poin yang kedua dan ketiga. Kita akan bahas mengenai ini saudara, ini sudah pernah kita bahas yang kedua dan ketiga. Nah, di situ yang disampaikan di sini saudara bahwa sebab Tuhan memiliki rencana orang-orang membaca, menyelidiki, merenungkan Alkitab dan mencari kehendak Tuhan akan segera menemukan Tuhan dan bukan menjadi agamawi. Sebab orang bodoh pun juga berusaha membeli pengetahuan namun sia-sia. Dalam Amsal pasal 17 ayat ke-16. Kita lihat bersama-sama. Amsal pasal 17 ayat ke-16. Di sini dikatakan saudara, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi? Nah ini ada kata-kata saudara, penekanan yang Tuhan sampaikan di sini saudara, apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Di situ kalau berbicara saudara, ada begitu banyak orang-orang yang hatinya keras kepada Tuhan saudara, tetapi orang ini juga orang-orang yang suka baca buku saudara. Hatinya tidak mau diubahkan oleh Tuhan, tapi orang ini juga orangnya dia juga bukan suka baca buku, dia juga membeli buku saudara. Tetapi hatinya dan hidupnya tidak semakin mendekat pada Tuhan, tetapi hanya sebatas pengetahuan aja. Ini yang dimaksud dari Tuhan bahwa sesungguhnya ada kesalahan terbesar dalam mencari hikmat Tuhan karena tidak berdasarkan pada takut akan Tuhan. Dia mengira bahwa aku sudah beli buku, aku membaca buku ini maka aku tahu semua rencana Tuhan. Oh, apakah saudara membeli Alkitab dan saudara akan kemudian bisakah orang membeli Alkitab berkata bahwa ketika aku sudah beli Alkitab maka aku tahu semua rencana Tuhan? Belum jaminan saudara. Yang bisa memberikan pengertian kita pada apa yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab saudara adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kalau hati kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengajar kita. Jadi dasarnya saudara takut akan Tuhan. Ini. Jadi itu kita akan lanjut saudara dalam contohnya apa? Contohnya kita dalam Lukas pasal 20. Ini ada hal menarik saudara di sini. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Kemudian bisa siapkan 47 sampai 45. 45 sampai 47. Ini mengenai ahli Taurat saudara. Dikatakan ahli Taurat begitu karena ini ada orang-orang yang ahli di dalam hukum Taurat saudara. Orang-orang yang mau menyelidiki, membaca bahkan hafal begitu dengan Taurat. Di sini dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, saudara bukan orang awam. Perhatikan ini bukan orang awam. Ini adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamalkan mati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah orang jujur. Jadi ini perhatikan soal ahli Taurat dan imam-imam mengamalkan mati menyelidiki,
menyelidiki, mengamati Yesus ini seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya. Loh, imam ahli Taurat saudara ini berusaha menjerat Yesus saudara. Oke, selanjutnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Selanjutnya, orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Lanjut. Apakah kami diperbolehkan bayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam dan menjerat Yesus saudara dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Selanjutnya, jadi berusaha saudara memancing mengamati Yesus untuk mencari-cari kesalahan dari Yesus saudara. Ini ahli Taurat, orang hukum saudara, orang-orang yang imam-imam yang melayani dalam rumah Tuhan, dia menyelidiki Yesus saudara. Nah, tujuannya adalah untuk mencari kesalahan. Nah, di sini ayat 45, ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah. Perhatikan saudara, ini kata kuncinya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam berjamaah, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Wow, ahli-ahli Taurat saudara, orang yang mencari mendalami hukum, meneliti, mengamati saudara, ini bisa Tuhan katakan ini waspadalah. Kenapa saudara? Karena maksud hati imam-imam dan ahli Taurat adalah menjerat Yesus. Setiap perkataan, setiap pertanyaan yang disampaikan saudara adalah berusaha menjerat. Jadi apa yang disampaikan saudara ini bukan suatu hal yang baik, tetapi suatu hal yang berusaha menjerat. Bahkan ini sesuatu saudara yang mana ini untuk menjanjikan begitu. Ini artinya orang-orang yang mendalami itu, tetapi mereka mendasari tidak dengan takut akan Tuhan. Tidak dengan takut akan Tuhan. Yang terjadi saudara adalah di sini adalah kita bisa melihat bersama-sama di sini bahwa Tuhan tidak berkenan bahwa mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini satu kata-kata dari Tuhan bahwa untuk waspada dan mereka sudah dipastikan akan terima hukuman. Dua, itu maksud kita untuk waspada. Yang kedua, bahwa mereka pasti terima hukuman. Nah ini saudara. Jadi ini kata Tuhan di bagian awal adalah waspadalah, berhati-hatilah, begitu, berjaga-jaga. Soal kata berjaga-jaga begitu adalah ketika kita berjaga-jaga, ini Tuhan sampaikan dalam satu gambaran saudara untuk penglihatan. Ketika seorang penjaga itu berjaga, kalau saudara bisa membayangkan satu seperti benteng saudara di atas benteng begitu ya, itu ada seperti tembok Cina. Anggap aja saudara bisa membayangkan tembok Cina begitu ya. Nah di benteng itu ada seperti jalan begitu saudara di atas benteng. Nah ketika ada orang mendekat saudara, berusaha mendekat dan mau masuk kota, tentu penjaga akan kemudian tidak mengawasi ini musuh atau ini lawan atau kawan. Kalau lawan langsung diserang saudara, ditangkap. Kalau kawan boleh masuk. Seorang penjaga saudara harusnya waspada. Dia harus mengetahui mana kawan mana lawan. Itu sebabnya itu pesan adalah harus waspada. Seperti itu soal apakah ini hikmat Tuhan atau bukan? Ini hikmat Tuhan atau bukan? Ini hikmat Tuhan atau bukan? Ini satu yang Tuhan mau sampaikan saudara, kita waspada bahwa kita harus mengetahui ini, kita harus betul-betul melihat begitu ini apakah satu dari Tuhan atau bukan. Dan jadi kalau dan ini kesalahan terbesar saudara, banyak orang-orang Kristen pada umumnya, mereka berusaha mencari apa yang jadi kehendak Tuhan, mencari jalan-jalan Tuhan, tetapi tidak didasarkan dengan takut akan Tuhan. Nah ini kita akan lihat apa dampak-dampaknya saudara. Jadi kita tidak bisa mencari hikmat, bahkan kita tidak bisa mengabaikan nubuat pengajaran di dalamnya dan hikmat Tuhan dengan sikap hati
mau diajar atau dalam kesombongan. Kita tidak bisa mencari hikmat Tuhan dengan sikap hati yang penuh kesombongan. Hanya orang mencari hikmat dalam pencerahan pikiran, sikap hati takut akan menerima hikmat dari Tuhan. Kita dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Kemudian kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan dengan jelas, saudara, ini dasar untuk kita mencari hikmat. Jangan sampai saudara kita menjadi bagian golongan kategori orang pertama yang tidak mencari hikmat sama sekali, atau kategori yang kedua yang mencari hikmat dengan kekuatan manusia, dengan pikirannya sendiri. Nah, itu bagaimana saudara kita mencari hikmat? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat saudara itu datang saudara ketika kita menyerahkan saudara kita langsung mau hidup dalam takut akan Tuhan. Kita semakin mengagumi Tuhan dan menginginkan Tuhan lebih lagi, mengagumi dan menginginkan Tuhan lebih lagi. Nah itu saudara. Jadi ini menjadi dasar saudara kita dalam mencari jalan-jalan Tuhan, hikmat Tuhan, rencana Tuhan ini seperti apa begitu. Oke, kita lanjut saudara bagian yang ke berikutnya. Ini alasan pentingnya mengetahui perbedaan hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Bisa tampilkan. Oh iya, ini lagi. Harus kita lihat lagi. Nah, saudara, ini ada apa alasan pentingnya kita mengetahui perbedaan, saudara? Ini kenapa kita begitu penting hal ini dibahas malam hari ini? Kenapa hal ini saudara begitu seperti sesuatu yang memang Tuhan inginkan disampaikan pesan malam hari ini untuk kita semua. Jadi bukan kebetulan saudara malam hari kita ada tempat ini, karena Tuhan ingin kita mengetahui alasan-alasan. Kita perlu saudara membedakan hikmat Tuhan dan hikmat yang bukan dari Tuhan, hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Kenapa hal ini begitu penting, saudara? Kita akan bahas semua. Saudara bisa membaca di sini poin-poinnya, kemudian selebihnya penjelasannya saudara bisa lihat di kertas begitu ya, yang sudah dibagikan. Kita melihat saudara di dalam yang kedua begitu ya, kita poin yang kedua, bahwa penyesatan dalam kesaksian, pengajaran dan nubuat yang menimbulkan kebingungan. Ini saya bahas yang pertama karena saudara bisa baca di situ ya. Jadi ini terkait apa itu saudara bisa lihat. Nah, bagian yang kedua ini terkait saudara karena memang masalah waktu. Jadi kita akan memulai dengan melihat poin-poin yang penting, kita akan angkat. Selebihnya ini saudara bisa baca di rumah begitu. Nah, jika ada pertanyaan, saya terbuka saudara bisa kirim pertanyaan. Sih ada kotak pertanyaan juga. Kalau saudara ingin ada pertanyaan begitu terkait mengenai yang saya sampaikan malam hari ini. Oke, kita lihat yang kedua, penyesatan dalam kesaksian, pengajaran nubuat yang menimbulkan kebingungan, keputusan, ketakutan, kekuatan, kekecewaan. Saudara perhatikan ada kata-kata ini kata yang begitu penting, saudara. Apa saudara? Apa yang disilat dengan yang di kertas ini berbeda. Ada beberapa hal yang berbeda, saudara. Nah, sesuatu yang menimbulkan kebingungan, jadi baik itu dalam bentuk kesaksian, pengajaran, nubuat. Kesaksian, pengajaran, nubuat. Pengajaran bisa dilakukan di dalam khotbah, di dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, saudara, maupun juga nubuat tertulis atau lisan juga. Kesaksian juga sama, saudara. Ya kemudian ini menimbulkan, saudara, kebingungan, keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Artinya saudara bahwa di masa-masa yang datang ini, saudara, akan begitu banyak saudara orang yang mengalami kebingungan, keputusasaan, ketakutan, saudara, kekhawatiran, kecewa setelah baca artikel, setelah dengar khotbah, saudara. Kemudian mempercayai sampai-sampai kan saudara dengan menantikan mana janji Tuhan yang memberikan satu berkat-berkat Tuhan, mana janji Tuhan yang memberikan satu terobosan demi terobosan. Ternyata saudara tidak pun datang juga yang kemudian menimbulkan ada begitu banyak keputusasaan, kemudian kekhawatiran, kekecewaan begitu besar. Ini saudara. Kenapa terjadi saudara? Karena mereka tidak menguji, mereka tidak mengetahui cara membedakan mana hikmat Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Pokoknya percaya, mereka terima, mereka langsung lakukan saja saudara, dengan harapan nanti pasti akan terjadi apa yang janji disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa terjadi saudara? Yang terjadi tidak terjadi apa-apa begitu. Loh, terobosannya belum datang. Mereka mungkin ini sebentar lagi, kita tunggu lagi aja, kita tunggu lagi. Kemudian terobosannya belum datang. Tunggu datang juga. Wah, jangan-jangan kita tertipu. Tetapi sudah
Kenapa sudah makan waktu begitu panjang gitu ya? Akhirnya kita sia-sia sudah melakukan. Kecewa, saudara. Kecewa. Ini Tuhan sampaikan bahwa kekecewaan akan begitu banyak di masa-masa yang datang ketika mereka melihat saudara ada begitu banyak penyesatan di masa-masa yang datang, saudara, karena mereka bisa membedakan hikmat Tuhan mana hikmat dunia, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Dan ada poin yang ketiga, saudara, di sini mengenai mengumbar, gitu. Orang semua mengumbar pengetahuannya yang tidak lengkap dengan tujuan saudara menerima penghormatan dan pujian dari manusia. Ini di sini saudara digambarkan di dalam Tuhan sampaikan saudara seperti orang yang berbicara saudara di depan satu speaker begitu ya, di depan mic dan juga ada speaker saudara. Saudara pernah melihat begitu ya, mungkin zaman-zaman dulu saudara. Orang woro-woro begitu ya, jadi bawa speaker yang bisa ditenteng begitu ya. Jadi zaman dulu kalau di saya sekolah minggu begitu ya, itu ada mic ini seperti ini saudara, ada kabel, kemudian ada juga yang kotak begitu ya, yang tempat-tempat seperti speakernya begitu, kotak kecil. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini bukan seperti megabol atau yang kan, bukan saudara, jadi speaker. Nah seperti itu saudara, orang-orang datang saudara, itu gambaran menunjukkan bahwa orang mulai berbicara begitu ya mengenai satu pesan-pesan begitu ya. Tuhan sampaikan ini pesan bukan berasal dari hikmat, ini bukan berasal dari tapi dari pikirannya sendiri. Nah Tuhan menggambarkan saudara itu dalam gambaran saudara bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong saudara ini akan yang dimana pikirannya saudara ada hikmat dunia, bukan hikmat Tuhan, saudara, hikmat dunia. Ini kemudian ini akan disampaikan saudara, akan menyampaikan hikmat yang berasal bukan dari Tuhan tapi dari dunia. Jadi dia akan menyampaikan terus hikmat dunia, satu kata-kata motivasi, satu kata-kata yang menyenangkan saudara, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberikan berkat-berkat saudara, tapi bukan satu perubahan hidup. Nah ini terus sampaikan terus. Ini sesuatu yang Tuhan sampaikan saudara di sini adalah ini sama saudara, seperti seorang yang membagikan. Jadi ketika mereka bicara saudara, dalam pembicaraan mereka bicara begitu ya, bicara menyampaikan khotbah, menyampaikan satu pesan-pesan, baik itu nubuat dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk kesaksian, yang kemudian saudara dalam penglihatan itu adalah dalam satu kampung, saudara disampaikan satu kampung saudara yang ada banyak orang. Nah di sini orangnya bicara sambil bawa speakernya saudara, saya bawa speaker. Yang kemudian setelah bisa berbicara saudara, Tuhan menyampaikan itu, perhatikan orang-orang kampung itu, ini adalah kampung orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang merindukan satu kelegaan dari Tuhan. Jadi orang-orang dalam kampung itu rumahnya begitu kumuh saudara, seperti jalan seperti lurus begini, kemudian di kiri kanan rumah-rumah yang saudara disampaikan rumah-rumah yang desa tertinggal begitu. Jadi rumah-rumah dari bambu gitu, dari gedek begitu ya istilahnya. Itu kemudian atasnya dari jerami, jadi betul-betul sangat seperti satu kampung yang betul-betul seperti tertinggal begitu. Nah kemudian di situ saudara itu ada orang berbicara, dan waktu dia berbicara begitu, dia di belakang orang ini saudara itu ada atau tunjukkan langsung gambaran begitu ya, seperti satu roh jahat begitu ya. Dalam gambaran ini seperti manusia begini tapi berbulu saudara, hitam, ada tanduknya, punya ekor saudara, wajahnya sangat buruk sekali. Nah sambil kemudian membawa mangkok saudara, mangkok isinya bubur. Nah bubur itu saudara, ini satu hal yang mengerikan begitu ya. Saudara jangan terkejut karena kemudian tunjukkan di dalam bubur Tuhan, kalau ini kok bagi-bagi bubur, ada roh jahat bagi-bagi makanan Tuhan. Ini pasti ada sesuatu Tuhan. Ini apa Tuhan? Lalu mau bicara apa? Lihatlah dalam bubur itu ada apa. Di dalam buburnya itu saudara, ini bubur seperti bubur kalau seperti bubur itu loh, bubur ayam saudara, bubur ayam. Di bagian dalamnya itu ada kemudian hal menunjukkan loh, ini kok seperti binatang-binatang yang ada racunnya begitu. Di dalamnya saudara buburnya itu ada kalajengkingnya. Di dalam bubur itu saudara itu ada lipan begitu. Di dalam bubur itu saudara itu ada banyak, Tuhan sampaikan ada begitu banyak binatang-binatang yang kecil-kecil. Saya lihat begitu ada begitu banyak saudara jenisnya, mulai yang di